Teman-teman, saya sudah pernah membahas dampak negatif dari suka mendengar ramalan. Salah satunya adalah itu akan terimprint. Terimprint itu artinya tertanam, terngiang-ngiang, dan nanti akan kejadian. Karena pikiran dan perasaan kita ada kekuatannya. Pikiran kita bervibrasi, perasaan kita bervibrasi. Makanya taburlah ke dalam pikiran dan perasaan kita hal-hal yang baik, agar kejadian hal-hal yang baik pula. Mendengar orang yang suka mengeluh, suka bilang haduh, nanti begini, nanti begitu. Kita hanya mendengar kesuraman dari dia. Lama-lama ya kita akan menjalani kesuraman. Karena kita mendengar itu, masuk ke alam pikir, masuk ke alam rasa, bergejolak di dalam batin kita, di alam perasaan kita, dan nanti vibrasi yang keluar seperti itu, menarik kejadian-kejadian seperti itu. Tapi sekarang yang saya mau bahas adalah psikologi orang yang sok hebat bisa ngeramal. Ini harus saya bahas, biar kita nggak kemakan, biar kita nggak ketipu. Saya akan bahas mendalam soal kejiwaannya. Orang yang sok-sokan, punya skill, punya kemampuan bisa meramal, orang seperti itu biasanya masuk dalam golongan narsistik. Orang yang terlalu narsis. Orang yang pengen mendapat pengakuan bahwa dia hebat. Tapi berhubung dia merasa dia nggak punya keterampilan lain, saya bilang merasa loh ya, bukan fakta. Padahal mungkin dia punya bakat yang lain. Cuman dia nggak mau explore. Yang dia ngeh hanya kayaknya aku punya ilmu meramal nih. Padahal itu bukan ilmu, itu mengira-ngira kayaknya. Kalau cuma mengira-ngira, siapapun bisa mengira-ngira. Orang yang nggak menyadari bahwa dia punya talenta yang harus dia tempuh untuk aktualisasi diri, biasanya akan gelap hati melakukan hal-hal yang salah. Namun di orang tertentu, dia terlanjur meyakini kalau aku dipersepsikan seseorang yang bisa menerawang, pasti aku akan dianggap hebat nih. Nah, sehingga perjuangan dia untuk mencari pengakuan bahwa dia hebat, dia meyakini bahwa kalau dia bisa melihat masa depan, dia akan dibilang hebat, dia dibilang sakti. Disitulah dia merasa dia bisa puas. Saya puas kalau orang-orang pada tahu saya punya keahlian khusus seperti ini. Berarti saya manusia di atas rata-rata. Ini gawat. Sampai nggak merasa bersalah lagi, ngebohongin banyak orang. Sok hebat atas sesuatu yang dia nggak miliki sama sekali. Orang-orang seperti ini semakin kita dengarkan, dia semakin merajalela. Oh, ada kok orang percaya aku kok. Saya minta tolong. Kalau ada orang-orang seperti ini, yang kemudian ramalannya di-repost di sosmed apapun, jangan komen bahwa Anda setuju. Oh, kayaknya bener. Oh iya ya, sama seperti yang dia pernah ramalkan waktu itu. Kalau kamu komen begitu, dia besar kepala nih. Tuh, ada yang percaya sama gua. Ada kok orang-orang yang percaya. Makin besar kepala, makin sesat. Hati-hati ya, alam bawah sadar kita itu bisa menyimpan sesuatu, dan simpenan itu kalau benar syukur. Kalau nggak benar, itu yang mewujud dalam hidup kita. Jangankan denger ramalan, denger temen suka ngeluh aja kita nggak boleh. Lama-lama kita keseret, jatuh ke bawah. Karena frekuensi negatifnya itu menyeret kita. Kita akan sukses atau tidak sangat ditentukan oleh asupan jiwa kita. Apa yang kita dengar dan lihat. Kalau kita punya sahabat yang baik, yang sering support, yang sering menyemangati, positive thinking, kita akan terdongkrak naik. Jiwa kita ini tanggung jawab kita. Kita tabur hal-hal positif. Pilih apa yang kita dengar, pilih apa yang kita lihat. Mendengar ramalan yang aneh-aneh, tanda petik kita sedang menabur hal yang aneh pada jiwa kita. Dan itu akan berdampak negatif di masa depan. Saya pribadi segala bentuk ramalan saya tidak percaya. Lebih baik berserah kepada Tuhan, banyak beribadah. Nanti Tuhan yang akan menuntun kita melalui petunjuknya. Jadi baik saja nggak cukup. Orang baik seperti kamu juga harus mikir. Kamu bisa follow Instagram saya, Deddy Susanto
@pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Burua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda. Bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.